Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para Ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tafsirul Jalalain. Sekalian kita baca hasyiahnya insyaallah sebisanya. Yang nggak bisa kita lewati. Alhamdulillah kita sudah di ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat sebelumnya. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Nah, sekarang alladzina. Wa ma yudhillu bihi, dan tidak menyesatkan dianya Allah dengannya perumpamaan kecuali orang-orang yang fasik. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang fasik? Nah, ini alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Kecuali orang-orang yang fasik, artinya al-kharijina an ta'atih, orang-orang yang keluar mereka dari taatnya Allah. Alladzina, ini Arabnya na'tun na'a kepada fasikin. Orang-orang fasik yang quduna ahdallah, yang membatalkan oleh mereka akan janji Allah atau merusak, mengingkari oleh mereka akan janji Allah. Artinya ma ahidahu ilaihim fil kutubi, akan ma yang telah menjanjikan ianya Allah akannya ma kepada mereka fil kutubi di dalam kitab-kitab. Apa ma itu bayannya? Minal imani bi Muhammadin, daripada beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang yang membatalkan oleh mereka akan janji Allah mim ba'di mitsaqih, sesudah dikuatkannya janji, tauqidihi alaihim, sesudah dikuatkannya janji kepada mereka, wa yaqta'una ma amarallah, dan mereka memutuskan akan apa yang telah memerintahkan oleh Allah dengannya, ayyu shalah, dengan bahwa disambung akan dia. Ayyu shalah kita badal kepada dhamir bihi, artinya bi ayyu shalah. Itu salah satu i'rabnya. Wa yaqta'un, dan mereka memutuskan akan apa yang telah memerintahkan oleh Allah bi ayyu shalah, dengan bahwa disambung akan dia. Apa ma yang Allah perintahkan untuk disambung? Minal imani bin nabi war rahmi, daripada beriman dengan nabi dan daripada menyambung tali silaturahim, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Wa an badalun min dhamirin bihi. Nah, bermulaan itu badal dari dhamir min dhamiri bihi, dari dhamir bihi. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka berbuat kerusakan di dalam bumi. Bil ma'asi wat ta'wiqi anil iman. Mereka berbuat kerusakan di dalam bumi bil ma'asi, dengan maksiat-maksiat, wat ta'wiqi, dan dengan menghalangi orang lain anil iman, dari beriman kepada Nabi. Ulaika humul khasirun. Bermula mereka. Mereka al-mausufu nabi madzukir, itu orang-orang yang disifati dengan apa yang telah disebutkan, itu bermula mereka itulah orang-orang yang merugi. Kenapa mereka merugi? Limasirihim ilan naril mu'abbadati alaihim, karena kembalinya mereka ke neraka yang diabadikan akan dianya neraka kepada mereka. Nah, titik dulu, Ustaz. Nah, itu kita jalaninnya ya. Sekarang kembali ke hasyiahnya. Nah, silakan Ustaz dibaca dari qauluhu na'tun, ya, ayat pertama, atau dari ilal fasikin ya, biar nyambung di ayat sebelumnya. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ilal fasiqin. Yutlaqu lafdzul fasikin ala man fa'alal kabair fi ba'dil ahyan. Dan digunakan akan lafaz fasik kepada orang-orang yang memperbuat ia akan dosa besar pada sebagian waktu. Wa ala man fa'alaha fi kullil ahyan. Dan kepada orang-orang yang memperbuat ia akannya dosa besar fi kullil ahyan dalam setiap waktu. Ghaira mustahilin laha, dalam keadaan tidak menghalalkan baginya kabair. Itulah orang fasik ya. Orang fasik pelaku dosa besar. Baik melakukan sekali dua kali atau memang selalu dalam dosa besar. Wa alaman istahallaha, dan juga digunakan lafadz fasik kepada orang yang menghalalkan ia akannya dosa besar. Berarti ini fasikin, ini kafir berarti. Wahwal muraduhuna, dan dianya fasik pada makna kedua, alaman istahallaha itulah yang dimaksud di sini. Faqaulul mufassir al-kharijina an ta'ati ay bil kulliyah wa humul kuffar. Maka bermula ucapan mufassir yaitu orang-orang fasik yaitu orang yang keluar dari taat Allah. Artinya bil kulliyah keluar seluruhnya. Wa humul kuffar, mereka itulah kafir. Jadi di ayat sebelumnya Allah menyatakan wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah tidak akan menyesatkan dengannya perumpamaan kecuali orang-orang yang fasik. Makna fasik al-kharijin, yang keluar dari taatnya Allah, keluar dengan seluruhnya. Berarti kafir ya. Kafir di sini fasik. Nah, itu. Qauluhu na'tun ay lil fasiqin. Jadi alladzina yang kudu itu na'an bagi fasikin. Qauluhu ma'ahidahu ilaihim. Nah, alladzina yang kudun, orang-orang yang mereka membatalkan akan apa yang telah menjanjikan ya Allah akannya kepada mereka. Ma'ahidahu ilaih, ma masdariyah nih. Berarti ahidah ta'wil kepada masdar. Nah, innama fussiral masdaru bi ismil maf'uli li'annal ahda alladhi huwa amrullahi bil imani bin nabi qad hasala fala yunqadu. Hanya saja ditafsirkan akan masdar. Ya. Hanya saja ditafsirkan akan masdar dengan isim maf'ul karena janji yang dianya janji itu perintah Allah untuk beriman dengan Nabi itu sungguh sudah terjadi, iya. Nggak mungkin bisa dibatalkan perintah Allah. Yang bisa dibatalkan isi perintah. Allah memerintahkan untuk beriman, tapi mereka tidak beriman misal. Jadi iman itu isi perjanjian, namanya ma'hud. Jadi masdar bermakna isim maf'ul. Nanti kita lihat. Wa innamal ladzi yunqadu al-ma'muru bih, hanya saja perkara alladzi yang dibatalkan akan dianya alladzi itu al-ma'muru bihi, ma'mur bih, isi perintah, isi perjanjian. Wal muradu al-ahdul waqi'u ala alsinati anbiya'ihim fi kutubihim. Bermula yang dimaksud itu janji yang terjadi ia di atas lidah-lidah nabi-nabi mereka dalam kitab mereka. Fa innallaha ahada kulla nabiyyin ma ummatihi min Adam ila Isa. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji ya Allah akan setiap nabi bersama umatnya mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa, annahu idza dhahara Muhammadun la yu'minun nabihi wa la yansurunnahu. Wah, sungguh hal dan sya'an apabila muncullah, lahirlah oleh Nabi Muhammad nanti, sungguh mereka akan beriman semuanya dengannya Nabi, wala yansurunnahu, dan sungguh benar-benar mereka akan menolongnya, isi perjanjian. Ya, kepada Nabi dan setiap umat Nabi bahwa bila di kemudian hari dibangkitkan Nabi Muhammad, semuanya harus beriman dan menolong Nabi. Nah, dalilnya qala ta'ala, Allah berfirman, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa la tansurunnahu al-ayat. Ketika mengambil oleh Allah akan misak. Ketika mengambil oleh Allah akan janji para nabi. Jadi misak, ahdun itu janji ya. Janji. Janji secara umum. Kalau misak itu janji yang dikuatkan dengan sumpah. Nah, itu namanya misak. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika mengambil oleh Allah akan janji para nabi. Lama ataitukum. Sungguh bermula apapun yang aku berikan kepadamu dari kitab dan hikmah. Sumaja akum, kemudian datang kepadamu oleh Rasul yang membenarkan ianya Rasul bagi apa yang ada bersama kamu. Nah, demi Allah, la tu'minunna, sungguh kalian hendaklah beriman dengannya dan engkau menolong akan dia. Al-ayat, ada lanjutan ayat lain.
Wa min jumlatil ahdi awsaful mazkuratu fi kutubihim. Dan sebahagian dari jumlah janji itu sifat-sifatnya Nabi al-mazkuratu yang disebutkan akan dianya sifat dalam kitab-kitab mereka. Fanakadzu dzalika bitabdilihim iyyaha wa inkariha. Maka mereka membatalkan akannya janji atau mereka merusak akannya janji dengan menggantinya, dengan mengganti mereka, dengan mengganti oleh mereka iya akannya sifat-sifat Nabi. Wa ingkariha dan dengan mengingkarinya sifat Nabi. Wa adamil imani biha dan dengan tidak beriman dengannya sifat-sifat Nabi. Nah, titik dulu Ustaz. Panjangan. Nah, itu tadi Ustaz. Jadi yang jadi pembahasan di atas alladzina yang kuduna ahdallah, orang-orang yang mereka membatalkan akan janji Allah, ya. Oh, yaitu ini berarti maksudnya ahda ini masdar nih. Ahdallah masdar bermakna isim maf'ul, artinya isi dari janji Allah, bukan janji itu sendiri. Karena janji kan perintah, perintah sudah selesai. Nah, jadi ahdallah Syahjalah menafsirkan ma'ahidahu, sesuatu yang menjanjikan ya Allah akan sesuatu kepada mereka dalam kitab-kitab. Jadi ma'hud maknanya. Gimana Ustaz? Ya, kita bingung juga cara mengkaji tafsir Ustaz. Ini lebih kita memaknain aja Ustaz. Ya, hitung-hitung mengartikannya saja kan. Saya lanjutkan sedikit lagi ya. Ini terjadi majat-majat di sini. Fa fi qoulihi ta'ala yang quduna ahdallah isti'aratun bil kinayah. Sampai dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang quduna ahdallah itu terjadi isti'arah bil kinayah. Ada isti'arah ini, peminjaman lafaz. Haitsu syubbihal ahdu bil habli. Sekira-kira diserupakan akan janji dengan tali. Jadi pada dasarnya naqadha ini membatal, merusak atau membongkar ya. Arti naqadha membongkar. Naqadhatul jidara, aku membongkar dinding. Bukan kepada makna dia, kepada fisik. Aku membongkar akan dinding. Aku membongkar akan tali. Tali yang sudah dibundel kita buka, naqadha namanya. Sekarang naqadha digunakan kepada membongkar janji. Makanya terjadi isti'arah nanti kita lihat. Jadi dalam firman Allah yang quduna ahdallah itu terjadi peminjaman lafaz dengan kinayah. Haitsu sekira-kira syubbihal ahdu bil habli. Pertama diserupakan akan janji dengan tali. Janji itu seperti tali. Sebagaimana tali bisa mengikat, mestinya janji juga mengikat. Nah, kan? Watu ya zikrul musyabbah bih. Dan dibuang akan menyebutkan musyabbah bih. Musyabbah bih di sini yaitu tali. Tali nggak disebut dalam ayat. Yang ada ahdi. Yang kuduna ahdallah. Mereka merusak akan janji Allah. Talinya nggak disebut. Warumiza lahu bisyai'in min lawazimih. Dan diisyarahkan. Rumiza dirumuskan. Disimbolkan untuknya musyabbah bih dengan sesuatu daripada lazimnya musyabbah bih. Bahwa dianya lawazim musyabbah bih itu yang kudun. Jadi ketika menyebut yang kudun, karena naqadha penggunaannya kepada fisik tadi kepada benda, jadi kita bisa memafhumnya mafhum tali. Fa isbatuhu takhyil, maka bermula mengisbatnya musyabbah bih itu takhyil. Ini pakai apa namanya? Kita istiarah, tapi biarin saya juga kurang paham. Udah. Wan naqdu fil asli fakutaqatil habli. Bermula naqd pada asal itu membuka bundelan-bundelan tali. Tali yang sudah kita bundel kita buka. Nah, itu namanya naqdun. Ya. Tapi di sini maksudnya bukan itu, wal muradu minhu huna al ibtal. Maka dan bermula yang dimaksud dengannya naqdu di sini itu membatalkan janji sebagaimana orang melepas ikatan yang sudah diikat. Fafihi, maka dalamnya firman Allah yang quduna ahdallah itu terjadi isti'aratun tasrihiyatun tabaiyatun. Terjadi isti'arah peminjaman lafaz yang jelas yang tabaiyah. Maksud yang tabaiyah, jadi pada dasarnya itu masdar yang diserupakan. Ahdun bermakna naqdun. Kemudian dari naqdun bermakna ahdun. Kemudian dari naqdun itu diambillah kata yang qudun, mustaq kan. Jadi mudhari kan mustaq dari madhi misalkan. Makanya disebut tabaiyah.
Haitsu sekira-kira syubbihal ibtalu bin naqdi, pertama diserupakan akan ibtal dengan naqdi. Membatalkan janji sama seperti membongkar tali yang sudah diikat. Wastu'iran naqdu lil ibtal, dan dipinjamkan akan naqdu untuk ibtal. Artinya sekarang naqdu bermakna ibtal. Tadinya naqdu bermakna membongkar. Sekarang naqdu bermakna membatalkan. Wastukka minan naqdi yang kudun. Dan dimustakkan dari naqdi kata yang kudun. Itu fi'il mudhari'. Berarti sekarang yang kudun bermakna yubtilun. Nah itu. Dan dipinjamkan, dimustakkan dari naqdi akan yang kudun. Bermakna yubtilun. Nah titik. Panjang urusannya. Saya juga kurang paham. Jadi maknanya orang-orang yang kudun, artinya yang kudun tidak akan membatalkan oleh mereka akan janji. Karena janji nggak bisa dibuka, nggak kelihatan, maknawi. Makanya disebut membatalkan. Nggak menunaikan janji namanya membatalkannya. Gimana Ustaz? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pamit. Nah itu. Lanjut, siapa mau lanjut? Wal uhudu salah satu. Nah ini nggak ada majat-majat lagi. Wal uhudu salah satu. Silakan Ustaz. Mulai dari yang pertama. Siapa yang pertama? Tunggu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal uhudu salasatun. Ahdu amin. Wa huwa ahdullahi fil azali. Li jami'il khalqi ala tauhidi. Wattiba'ir rusuli. Wa ahdun khasun bil anbiya'i. Wa huwa tablighu syara'i wal ahkami. Wa ahdun khasun bil ulama'i. Wa huwa tablighu ma talquhu anil anbiya'i wal kufari qad naqaduha. Qauluhu, apa ini? Minal iman. Qauluhu minal imani bayanun lima. Wa qauluhu bin nabiyyi ay min tawqirihi wa nasrihi wal imani bihi wa mutaba'atihi. Wa qauluhu warrahmi ay wa man wasala dzirrahmi ayil qarabati minal ihsani ilaihim wa muwasatihim wal birri bihim. Qauluhu wa an badalun min domirin bihi ay fa'an wal fi'lu ba'daha fi ta'wili masdarin fi mahalli jarin alal badaliyati lid domiri fi bihi at-taqdiru ma amarallahu biwaslihi wa yasihu ayyakuna an biwaslin badalan min ma fahuwa fi mahalli nasbin wal awwalu aqrabu. Itu ya, Sah? Syukur, Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ahudu salah satu. Formula janji-janji itu ada tiga. Janji Allah terhadap makhluknya itu ada tiga. Yang pertama ahdun amun, janji yang umum. Ya, wahwa ahdullahi fil adzali li jami'il khalqi ala tauhidi wattiba'ir rusuli. Dianya janji umum, itu janji Allah di azali bagi semua makhluk pada tauhid dan kepada mengikuti semua rasul. Nah, semua rasul. Nah, itulah yang sering kita dengar ketika Allah menyatakan alastu bi rabbikum, qalu bala. Kemudian ahdun khas, janji yang khusus bil anbiya'i dengan para nabi. Bahwa dianya janji khusus itu tablighus syara'i wal ahkami, yaitu menyampaikan syariat-syariat dan hukum. Artinya menyampaikan oleh para nabi akan syariat-syariat dan hukum-hukum kepada umatnya. Yang ketiga ahdun khas, janji khusus bil ulama terhadap para ulama. Bahwa tablighu ma talaqqauhu anil anbiya'i, yaitu menyampaikan apa yang mereka dapatkan
Tablighuhuma, menyampaikan oleh para ulama akan apa yang mereka terima akannya dari para nabi. Menyampaikan kepada umat nabi juga. Wal kufaru qad nakaduha. Bermula orang kafir itu sungguh mereka merusakkan ketiga-tiga janji. Oh ini, janji yang mana rusak? Janji janji khusus Ustaz. Karena yang pertama tadi, ya orang kafir pun diadali mereka mengakui beriman kan. Sampai ke bumi aja mereka nggak beriman. Berarti yang nakaduha ini berarti janji khas. Janji khas kepada ulama. Karena dari kalangan kafir juga, ahli kitab maksudnya ada ulama yang mereka paham Taurat, sudah membaca tentang sifat-sifat Nabi yang mestinya mereka sampaikan kepada umat ini, mereka menyembunyikan. Nah itu yang mereka batalkan. Bermula orang kafir itu sungguh mereka batalkan akan ini janji ketiga. Ya. Qauluhu minal iman bayanun 5. Minal iman bayan 5. Mana ini di dalam? Nah, ini. Apa-apa mereka merusak akan janji Allah. Apa-apa yang telah menjanji yang nyalakannya kepada mereka dalam kitab-kitab. Apa mah itu? Janji itu apa minal iman? Yaitu beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi min bayan. Qauluhu bin nabiyyi ay min tauqiri, dari memuliakannya Nabi, wa nasri, menolong Nabi, wal iman bihi, beriman dengannya Nabi, wa mutaba'atihi, dan mengikutinya Nabi. Wa qauluhu, bermula ucapan syareh warrahmi, ya, ucapan Syekh Jalan. Wa qauluhu warrahmi ay wa min wasli dirrahmi ayil qarabah, dan dari menyambung silaturahim. Artinya daripada menyambung kekerabatan. Bagaimana menyambung kekerabatan? Minal ihsani ilaihim, dari berbuat baik kepada para kerabat, wa muwasatihim, menolong mereka, wal birri bihim, berbuat baik kepada mereka. Mereka memotong akan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu beriman dengan Nabi, menyambung kekerabatan, dan lain-lain. Qauluhu wa an badalun min dhamiri bihi. Artinya, an itu badal dari dhamir bihi. Jadi maknanya, ay fa'an wal fi'lu, maka bermulaan dan fi'il sesudahnya an, itu fi ta'wili masdarin, pada ta'wil masdar, pada mahal jar di atas badaliyah. Badaliyah lid dhamiri, bagi dhamir fi bihi. Bihi ay biwasli, kan? Bihi bi ayu salah biwasli. Nah, at-takdir, bermula takdir itu ma amarallahu biwasli. Wa yasihu ayyakuna an yusala badalan min ma, dan sahlah bahwa adalah an ayusala itu badal dari ma. Kalau badal dari ma fahuwa fi mahalli nasbin, maka dianya ayusala itu pada mahal nasab. Wal awalu aqrab, pendapat pertama lebih dekat. Jadi bisa kata beliau di sini, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, memotong oleh mereka akan ma yang Allah perintahkan. Apa ma itu? Ayyusala. Memotong oleh mereka itu akan menyambung. Ya. Jadi pendapat pertama lebih akrab. Jadi ayyusala kita badal kepada bihi, biwasli. Nah, itu gantian Ustaz, lanjut siapa lagi? Qaulu Tawi. Ada lagi yang mau baca? Silakan. Rame nih kita nih. Siapa aja boleh. Silakan Ustaz Imali. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ta'wik. Ini ya. Ya. Qauluhu wa ta'wiku anil imani. Akun khasun ala alami ala amin. Wa inna ta'wik min akbaril ma'asi. Qauluhu ulaika mubtada'u awalin wa hum mubtada'u tsanin. Wal khasiruna khabaru tsani. Wa tsani
wasani wa khabaruhu khabarul awal. Wa yahtamilu annahum dhamiru faslin la mahalla lahu min al-i'rab wal khasiruna khabaru ulaika qaluhu limasirihim illatun likaunihim khasirin qaluhu ya ahla Makkah al ahsanal umum sawa'un kana al mukhatabu jinnan au insan min ahli Makkah aw ghairiha. Qauluhu wa qad kuntum qaddaral mufassir lafdho qad isyaratun ila anal jumlata aliyatun ma'a kauniha Madawiyah. Madawiyah wal jumlatul madawiyatu idza waqa'at halan wajaba iktiraniha biqad imma lafzan aw takdiran. Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di mana? Ini memang ngaji tafsir agak ini, Ustaz. Jadi beginilah ini. Enggak apa-apa, ini sebisanya aja kita. Wa yufsiduna fil ardi. Mereka berbuat kerusakan di dalam bumi. Dengan apa mereka berbuat kerusakan? Bil ma'asi, dengan maksiat-maksiat. Wa ta'wiqi anil iman, dan dengan menghalangi orang dari beriman. Nah, jadi yang beliau pengen bahas wa ta'wiq. Nah, qauluhu wa ta'wiq. Qauluhu wa ta'wiqi anil iman atfu khas, ataf khas ala am, kepada am. Kenapa ataf khas kepada am? Fa inna ta'wiqa min akbaril ma'asi. Karena ta'wiq itu termasuk maksiat yang besar. Artinya mereka merusak di dalam bumi dengan maksiat dan dengan melarang orang lain dari beriman. Melarang orang lain dari beriman juga maksiat. Itu berarti khas. Sudah disebut maksiat secara umum, kemudian disebut maksiat secara khusus. Ini untuk menunjukkan bahwa maksiat yang disebut secara khusus itu lebih besar. Maksiat yang paling besar. Jadi setiap penyebutan khas sesudah am itu pasti ada makna tambahan. Menunjukkan lebih besar. Kalau hal mulia berarti lebih istimewa. Kemudian qauluhu ulaika mubtadaun awalun. Ucapan firman Allah ulaika itu mubtada yang pertama, wa hum mubtadaun sanin. Hum itu ulaika humul khasirun ya. Hum itu mubtada yang kedua, wal khasiruna khabarus sani. Khasirun khabar yang kedua, wasani wa khabaruhu khabarul awal. Formula mubtada yang kedua dan khabarnya itu khabar yang pertama. Artinya di sini dua jumlah juga boleh. Ulaika humul khasirun ya kan? Jadi dua jumlah. Jumlah besar, jumlah kecil. Boleh juga wa yahtamilu annahum dhamiru faslin. Dan muhtamil oleh muhtamilah oleh basungguhum itu dhamir fasal. La mahalallahu, yang tidak ada kedudukan baginya dhamir fasal dari i'rab. Jadi langsung wal khasiruna khabaru ulaika. Khasirun jadi khabaru ulaika. Nah, cuma faedahnya tetap ada kan, taukid. Apalagi jumlah ismiyah bermula mereka itulah orang-orang yang merugi. Artinya mereka benar-benar orang yang merugi. Kenapa mereka merugi? Limasirihim ilan naril mu'abbadati alaihim. Karena kembalinya mereka kepada neraka yang diabadikan akan dianya neraka di atas mereka. Jadi limasirihim illat. Qauluhu limasirihim illatun, itu menjadi ilat likaunihim khasirin. Kenapa mereka rugi? Karena akan kembali ke neraka. Nah. Ini baru ayat lain. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Hal keadaan bagaimana engkau kafir, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah. Bagaimana kalian kafir terhadap Allah? Wa kuntum, wa qad kuntum, padahal adalah kamu itu dulu mati. Ai nutfan fil aslab. Adalah kamu itu mati, artinya masih dalam bentuk sperma dalam sulbi bapakmu. Fa ahyakum.
Kemudian menghidupkan oleh Allah akan kamu fil arham dalam rahim-rahim. Wad dunia dan di dalam dunia. Ini komanya terlalu cepat koma Ustaz. Fa'ahyakum fil arham wad dunia. Maka menghidupkan oleh Allah akan kamu dalam rahim-rahim dan dalam dunia. Dalam rahim dihidupkan binafkhir ruhi fikum. Dengan ditiupkan ruh pada diri kalian. Wal istifhamu litta'ajubi min kufrihim ma'a qiyamil burhani aw littaubih. Bermula istifham, yaitu kaifa, nanti kita lihat. Istifham itu untuk ta'ajub. Untuk mengherankan, untuk menunjukkan kepada heran min kufrihim dari kekafiran mereka. Ma'a qiyamil burhan, bersama tegaknya dalil. Aw littaubih, atau istifham itu untuk mencela mereka. Summa yumitukum, kemudian mematikan oleh Allah akan kamu. Kapan Allah mematikan? Indan tihai ajalikum, ketika berakhir ajal-ajal kamu. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu bil ba'si, dengan dibangkitkan. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kalian dikembalikan. Yakni turadduna ba'dal ba'si, yakni kemudian kepada Allah kalian dikembalikan sesudah kebangkitan. Fayujazikum, atau fayujaziyakum bi'amalikum, maka bahwa membalas oleh Allah akan kamu dengan amal-amal kamu. Nah, titik dulu. Itu ayatnya. Itu binafki itu ya? Binafki. Di kitab. Kita Ustaz? Yanfukh, maka ya. Apa jadi pakai fi'il Ustaz? Bi Ustaz. Yang benar bi. Qauluhu binafkhiru al-ba'u sababiyah. Bah. Oke. Nah, kemudian tadi ini sudah dibaca oleh Ustaz Jumali. Kaifa takfurun ya ahla Makkah? Bagaimana engkau kafir wahai penduduk Makkah? Syekh Jalal menyatakan, qaulu ya ahla Makkah al-ahsanu al-umum. Yang lebih baik itu umum. Syekh Jalal jangan mentakdirkan ya ahla Makkah, umum aja, biarin aja. Ya, umum. Sawa'un kanal mukhatabu jinnan au insan, sama saja adalah yang dikhitab itu jin atau manusia dari penduduk Mekah atau lainnya Mekah. Cuma di sini Syekh Jalal mentakdirkan ya ahla Mekah. Ya. Artinya menurut Syekh Jalal ini ayat diturunkan di Mekah. Tapi secara umum surah Al-Baqarah itu madaniyah. Ya, mungkin ada terjadi khilaf di sebab asbabun nuzul kaifa takfurun ya. Kita lanjutkan. Kemudian qauluhu wa qad kuntum qaddaral mufassiru lafat qad isyaratan ila annal jumlata haliyatun. Mentakdirkan oleh mufassir akan lafat qad dalam ayat kuntum wa kuntum amwatan. Syekh Jalal menambah wa qad kuntum. Mentakdirkan oleh mufassir akan lafat qad untuk menunjukkan kepada bahwa sungguh jumlah itu haliyah. Berarti wa kuntum amwatan jumlah hal. Kalau fi'il madhi jadi hal dia mesti pakai qad. Cuma qad itu bisa ditulis, bisa juga enggak ini. Ma'a kauniha madawiyah. Karena mengisyaratkan kepada jumlah itu menjadi hal bersama keadaannya jumlah itu madhi, jumlah fi'il madhi. Wal jumlatul madawiyatu idza waqa'at halan, berjumlah jumlah yang madhi bila jatuh ia sebagai hal, wajib qatiranuha biqad, wajiblah oleh menyertainya jumlah madhi dengan qad, imma lafdzan atau takdiran, adakala pada lafaz atau pada takdir. Cuma di sini pada takdir, wa qad kuntum. Nah, padahal sungguh adalah kamu itu mati. Apa makna mati? Nutfan. Adalah kamu dulu itu sperma. Fil aslab, dalam sulbi-sulbi. Jadi maksud mati di sini sebelum manusia dilahirkan ke bumi, dalam kandungan. Jadi dalam kandungan itu sebenarnya periodenya kan banyak Ustaz. Bukan hanya nutfah saja. Ada nutfah, alaqah, mudghah, kan gitu. Kalau kita baca ayat lain. Summa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a misalkan. Kemudian baru manusia itu dikeluarkan dari kandungan. Artinya proses dalam kandungan itu bertahap. Pertanyaannya, kenapa Syekh Jalal mentakdirkan nutfan doang, kan gitu? Nah, itu nanti akan beliau bahas dalam hasyiah ini. Qauluhu fil aslab. Ya, qauluhu fil aslab innama qaddarahu li ajli iktisarihi 'ala nutfi.
hanya saja mentakdirkan oleh Syekh Jalal, oleh mufasir akannya aslab, li ajli iktisarihi, karena membatasinya Syekh Jalal atau mufasir ala nutfi, di atas nutfah. Karena beliau mentakdirkan kamu dulu itu mati dalam bentuk nutfan, dalam bentuk sperma, spermanya tempatnya ya fil aslab. Jadi supaya munasabat beliau mentakdirkan, menuliskan fil aslab. Andaikan beliau tidak menuliskan nutfan, nggak perlu fil aslab. Nah, itu maknanya. Wa illa fa fi halati kaunihim fir rahmi alaqatan wa mudghatun amwatun aidan. Wa illa, jika tidak beliau mentakdirkan nutfan, maka sabit pada keadaan mereka manusia dalam rahim itu alaqah. Maka sabit pada keadaan mereka dalam rahim, dalam keadaan alaqah dan mudghah itu mati juga. Arti alaqah mudghah belum hidup juga. Titik dulu Ustaz. Nah, gimana Ustaz kira-kira? Itu tafsir Fahyakum. Sawi ya Tengku ya. Iya Ustaz. Apa yang enak tafsir Ustaz? Bahasanya sastra banget Tengku. Tinggi bahasanya. Fahyakum. Kemudian Allah menghidupkan kamu dalam rahim dan wad dunia dalam dunia. Dalam rahim binafsi ruh, dengan ditiupkan ruh pada kamu. Fahyakum murattabun ala mahdhufin. Maka qauluhu fahyakum, firman Allah fahyakum itu murattab, itu dibuat ya di atas mahdhuf. Maksud murattab itu aturannya berada sesudah kalimat yang mahdhuf, takdiruhu wa kuntum alaqatan famudghatan fahyakum. Yang bermula takdirnya mahdhuf itu adalah kamu itu alaqah, mudghah, baru hidup kan? Enggak nutfah langsung hidup. Karena Syekh Jalal mentakdirkan fa'ahyakum ay nutfan, berarti ada kelanjutannya. Wa kuntum alaqatan famudghatan fa'ahyakum. Wa inna ma qulna dzalik, hanya saja kami mengatakan akan demikian bahwa fa'ahyakum ini terjadi sesudah alaqah dan mudghah li'annal ihya'a la yakunu aqba qaunihim nutfan bi suratin. Karena dihidupkan itu tidak ada ya sesudah keadaan mereka itu mani dengan cepat, enggak. Sesudah jadi mani enggak langsung hidup. Bal ba'da mudhi zamani kaunihim alaqatan. Tetapi dihidupkan itu sesudah berlalu zaman keadaan mereka itu alaqah dan keadaan mereka itu mudghah. Kalau qala al-mufassiru, andaikan mufasir mengatakan waqad kuntum amwatan nutfan au alaqan au mudghatan fa ahyakum lahasanat tertib. Andaikan mufasir mengatakan tadi ya, mentakdirkan wa kuntum, di luar kurung beliau wa kuntum amwatan nutfan, adalah kamu dulu mati dalam bentuk nisbah nutfah, sperma, alaqah, darah, mudghah, segumpal daging. Fahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Laha sunat tertib, sungguh baguslah susunannya. Biasa kan? Kritik dan saran tadi. Nah, cuma ketika oh ya, ini beda lagi. Nah, ya, begitu Ustaz. Qaulu binafsiruh ay alba'u sababiyah. Allah menghidupkan kamu di dalam rahim dengan sebab ditiupkan ruh. Ya, tiupkan ruh menjadi penyebab hidup. Gitu Ustaz. Ya. Itulah pengajian Ustaz. Wal istifham li ta'ajub, dari istifham itu untuk ta'ajub. Ta'ajub heran dari kekafiran mereka bersama tegaknya dalil atau taubih atau untuk mencela. Kita lihat nih. Qaulu wal istifhamu li ta'ajub. Apa arti ta'ajub? At-ta'ajubu isti'dhamu amrin khafiyyin sababuhu. Ta'ajub itu kagum kan, heran kita kan. Ta'ajub itu menganggap besarnya satu perkara. Isti'dhamu amrin, menganggap hebat satu perkara yang tersembunyilah oleh sebabnya. Kita baru kagum kalau penyebab dari sesuatu yang hebat kita nggak tahu. Allah tahu semuanya, nggak ada yang tersembunyi kepada Allah. Berarti Allah nggak ada ta'ajub. Allah nggak boleh ta'ajub. Kita ta'ajub melihat satu lukisan indah banget kan. Kita kagum luar biasa ya, kok bisa dia buat tulisan seperti itu. Nah, di mana dia belajarnya dan seterusnya. Di ta'ajub itu mesti karena sebabnya nggak ketahuan.
Wa huwa bin nisbati lil khalqi la lil khaliqi. Dan dianya ta'ajub itu untuk makhluk, bukan untuk Allah, lil khaliq. Bahwa mustahilun, maka dianya ta'ajub untuk Allah itu mustahil. Nah, jadi di sini Syekh Jalal membagi istifham itu untuk ta'ajub atau untuk mencela. Kata Syekh Sawi wal ahsanu ayyakunal istifhamu li ta'ajub wa taubah langsung. Yang lebih bagus itu istifham di situ untuk ta'ajub, heran kita ada dalil tapi dia tidak beriman, dan untuk mencela juga sekalian. Nah. Jadi nanti beliau akan menjelaskan di sini kan. Kok bisa ya? Nah, kalian kafir kepada Allah. Kata Syekh Jalal, istifham untuk ta'ajub. Heran kok bisa mereka kafir kepada Nabi, kepada Allah, bersama adanya dalil tentang wujudnya Allah. Apa dalil tentang wujudnya Allah? Nanti beliau di ayat selanjutnya, Allah menggambarkan Allah menurunkan air dari langit segala macam, menciptakan bumi, segala isi bumi kan. Ciptakan untuk manusia. Kalau menciptakan bumi aja yang besar segala macam mudah bagi Allah, apalagi cuma manusia atau kebangkitan, manusia dibangkitkan. Sangat sepele sekali ya. Nanti dalilnya di depan, burhannya di depan. Summa yumitukum. Ya, kemudian mematikan oleh Allah akan kamu. Ini pakai summa kan? Ini beliau akan membahas fa'ahyakum. Tadi fa tadi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa'ahyakum. Kamu mati kemudian dihidupkan. Seolah-olah antara masa mati dan dihidupkan dekat ya. Artinya masa dalam kandungan untuk lahir dekat. Ta'kib. Ya, walaupun ta'kib ya kadarihi kan. Ta'kib sesuatu dengan sesuatu yang lain kan ada kadarnya. Summa yumitukum. Kemudian lama kemudian mematikan oleh Allah akan kamu. Inda intihai ajalikum. Ketika berakhir ajal kamu. Ini summa. Tartib. Lihat. Qauluhu summa yumitukum at-tartibu fi hadza wa ma ba'dahu dhahirun. Bermula tartib pada ini yumitukum, dan ma sesudahnya ini itu zahir, kelihatan memang tartibnya. Kenapa zahir? Fa inna baina nafkhir ruhi wal mauti zamanan tawilan. Karena bahwa sungguh antara ditiupkan ruh dan antara kematian itu ada zaman yang panjang, yang lama. Wa bainal mauti wal ihya'i bil ba'si zamanun tawil. Dan sampai di antara kematian dan dihidupkan kembali dengan dibangkitkan itu ada masa yang panjang juga. Wa bainal ihya'i wal mujadati 'alal a'mali kadzalik. Dan di antara dihidupkan kemudian dibalasi orang-orang terhadap amalnya. Nah, dihisab maksudnya kan? Demikian juga panjang. Kita dengar proses hisab itu ribuan tahun. Sehingga semua pada minta syafaat kepada para nabi kan, gitu yang kita dengar. Nah, itu. Kemudian mematikan oleh Allah akan kamu indan tihai ajalikum, ketika berakhirnya ajal-ajal kamu, summa yuhyikum. Kemudian menghidupkan oleh Allah akan kamu dengan kebangkitan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan summa, kenapa pakai summa? Karena memang lama antara dimatikan dan dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya Allah engkau dikembalikan, turaddun, engkau dikembalikan sesudah kebangkitan, fayujadiyakum. Maka bahwa membalas oleh Allah akan kamu dengan amal-amal kamu. Nah, ini baru selesai ayat ini, Ustaz. Nah, mungkin satu ayat lagi, Ustaz. Nah, itu, Ustaz. Lanjut, Ustaz, gantian. Siapa lagi mau baca ayat langsung? Nah, waqala dalilan. Ustaz Ilham. Saya Tengku, coba Tengku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa qala dalilan 'ala al-ba'thi lima ankaruhu walladhi rajim huwallazi khalaqalakum ma fil ardi ay al-ard wa ma fiha jami'an litantafi'u bihi wa ta'tabiru thumma istawa ba'da khalaqal arda aw qasada aw qusida atau qasada ila samai fasawwahunna. الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع آيلة إليه أي سيرها كما في آية أخرى فقضاهن
sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Mujmalan wa mufassalan afala ta'tabiruna anna al-qadira ala khalqi dzalika ibtida'an wa huwa a'zam minkum qadirun ala i'adatikum. Titik. Nah, ini satu ayat kan. Ini mungkin kita titik di sini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dalila. Berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil alal ba'si atas kebangkitan, lama angkaruhu, manakala mereka ingkar akannya kebangkitan. Lama sama lima mirip-mirip Ustaz. Bener. Cara bedanya gimana Tengku ya? Zauknya Tengku ya. Sirul kalam. Kalau maksudnya lima, istifham kenapa mereka ingkar, itu secara tulisan bisa dibedakan Ustaz. Kalau lima, ini alifnya nggak ada nih, mimnya ke bawah. Amma yatasa'alun. Kalau ma-nya ma istifham. Ya. Tapi bisa juga kita baca lima ada alif, maksudnya ma masdariyah kan gitu Ustaz. Ya. Lima angkaru li ingkarihim misalkan ta'wilnya kan. Nah, bisa aja tapi nggak didukung oleh itu tergantung siyak sebenarnya. Siap ya. Nah, itu. Berkata oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil kepada kebangkitan manakala mereka ingkar. Apa firman Allah? Huwallazi khalaqalakum, dianya Allah itulah allazi yang telah menciptakan ya untuk kamu sekalian apa yang Allah ciptakan akan apa saja yang ada dalam bumi. Akan apa saja yang ada dalam bumi. Coba kita lihat Ustaz ayatnya. Allah yang telah menciptakan bagimu akan apa yang ada dalam bumi. Seolah-olah Allah menciptakan isi bumi saja kan. Ma fil ardi isi bumi. Ada suaranya, kenapa enggak ada suaranya? Nah, itu kesalahan ada di Ustaz. Yang lain kedengaran suara? Ada. Dianya Allah yang telah menciptakan bagimu akan apa yang ada dalam bumi. Jadi isi bumi Allah yang menciptakan. Bumi siapa yang menciptakan? Syekh Jalal mentakdirkan bukan hanya isi bumi, maknanya al-ardha wa ma fiha. Allah yang menciptakan untukmu ma fil ardi, maksudnya al-ardha, bumi dan ma fiha, bumi dan sekaligus isinya. Jami'an, hal keadaan semuanya. Nah, jadi mungkin Syekh Jalal memahami al-ardha, adapun wa ma fiha sudah ada dalam ayat ma fil ardi kan, dari jami'an ini. Ardonya sebagai apa Tengku ya? Maaf. Maf'ul. Oh ini. Kalau di sini maf'ul, di sini beliau mengartikan ma. Oh. Iya. Karena begini Ustaz, kayak tadi, Allah menciptakan untukmu akan ma dalam bumi. Sebelum kita lihat tafsir, ma fil ardi kan isi bumi. Ma yang ada dalam bumi, isi bumi. Allah yang menciptakan isi bumi. Bumi siapa yang menciptakan? Oh, bumi Allah juga. Jadi ma fil ardi maknanya al-ardha wa ma fiha. Nah itu, bumi dan isinya. Jadi ardha ini makna ma Ustaz. Oh, makna dari ma. Ma, apa ma itu? Ardha. Nah, wa ma fiha. Atau nanti kita lihat hasiahnya. Atau maksudnya ada sesuatu yang ditakdirkan. Bisa saja. Nggak boleh tapi karena ma ini nggak ada huruf athaf di belakangnya. Hal keadaan ma yang ada dalam bumi semuanya. Kenapa Allah menciptakan bumi dan isinya? Litan tafi'u bihi, supaya kalian manfaatkan. Supaya kalian dapat mengambil manfaat dengannya. Bumi dan isinya wa ta'tabiru, supaya kalian mengambil i'tibar. Summastawa ba'da khalqil ardi. Kemudian istawa ianya Allah sesudah menciptakan bumi. Apa mana istawa? Qasada. Ya, jadi istawa ila dzalik qasada ila dzalik, menuju. Kemudian menuju ianya Allah atau qasada, bermaksud ianya Allah. Arada, qasada maksudnya arada. Kemudian bermaksud ianya Allah, berkehendak ianya Allah ila sama, kepada langit. Fasawwahunna, maka menjadikan ianya Allah akannya langit semua dalam bentuk sama. Fasawwahunna, menyamakan ianya Allah. Maknanya menciptakan ya Allah akannya langit-langit semua sama nanti. Jadi hunna kembali ke sama. Fasawahunna, hunna kembali ke sama. Pertanyaan lagi, sama mufrad apa jamak? Kelihatannya mufrad karena jamaknya samawat. Walaupun ada juga yang berpendapat sama ini jamak. Tapi di sini sama ini mufrad. Kenapa pakai hunna? Oh, ad-dhamiru yarji'u ila sama
Bermula dhamir hunna itu kembali ia kepada sama, li'annaha fi ma'nal jam'i. Karena sesungguhnya sama itu pada mana jamak? Al-ailati, yang akan jadi. Ya. Karena sesungguhnya sama itu pada mana jamak? Yang akan jadi ianya sama kepadanya jamak. Maksudnya begini, Allah menciptakan langit. Nanti Allah menciptakan 7 langit kan? Langit itu akan berubah menjadi 7, arti akan jadi jamak. Nah, lebih kurang gitu, saya. Sayyaraha. Jadi makna fasawwahunna sayyaraha. Menjadikan oleh Allah akannya langit. Kenapa beliau berani menafsirkan sawwa dengan makna sayyara? Kama fi ayatin ukhra. Sebagaimana yang ada pada ayat yang lain. Dalam ayat yang lain berbunyi ini faqadahunna. Nah, faqadahunna, maka menjadikan ianya Allah akannya langit. Fasawwahunna, maka menjadikan oleh Allah akannya langit sab'a samawatin, menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dianya Allah itu dengan segala sesuatu itu yang maha tahu. Bikulli syai' muta'allaq kepada alim. Dianya Allah itu yang maha tahu dengan segala sesuatu. Hal keadaan segala sesuatu itu mujmalan wa mufassala, baik secara umum dan secara khusus. Allah tahu. Afala ta'tabiruna annal qadira ala khalqi dzalika ibtida'an. Apakah kalian wahai manusia semuanya, khususnya kafir-kafir tadi kan yang di kitab di belakang, apakah engkau tidak mengambil pelajaran annal qadira, bahwa sungguh zat yang mampu kepada menciptakan demikian langit bumi segala macam ibtidaan dari awal, wa huwa a'dhamu minkum, padahal dianya yang demikian itu lebih besar dari kamu, langit bumi semuanya lebih besar. Qadirun alai adatikum, itu yang mampu juga untuk mengembalikan kamu, untuk menghidupkan kamu kembali sesudah kematian. Jadi qadirun khabar anna. Apakah engkau tidak mengambil pelajaran bahwa suku yang mampu kepada menciptakan demikian dari awal dan dianya itu lebih besar dari kamu, itu mampu juga kepada mengulang penciptaan. Nah itu Jalalain ya Ustaz. Kembali ke Hasyiah Sawi. Nah ini Ustaz, satu lagi siapa yang mau baca? Qauluhu lamma angkaruhu. Silakan Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu lamma angkaruhu. Allah menurunkan firman-Nya manakala mereka ingkar, istighraban wa istib'adan. Manakala mereka mengingkari, orang kafir itu mengingkari kebangkitan, sehingga Allah menurunkan ayat ini sebagai dalil. Kenapa mereka mengingkari istighraban wa istib'adan, menganggap aneh dan jauh. Jauh, manusia yang sudah mati, sudah hancur jadi tanah, dihidupkan kembali, itu aneh. Keanehan itu kita bisa baca dalam firman Allah. Qala ta'ala, Allah menyatakan, ini Allah menghikayahkan ucapan orang kafir. Aiza mitna wa kunna turaban. Apakah apabila kami telah mati dan adalah kami itu menjadi tanah, kemudian kami dibangkitkan, dzalika raj'un ba'id. Bermula demikian itu pengembalian yang jauh. Enggak mungkin sesudah mati dihidupkan kembali. Nah, mereka ingkar, makanya Allah menurunkan ayat yang ini. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Qauluhu ayil arda wa ma fiha. Famuraduhu al-alamus sufla bi jami'i ajzaihi. Maka bermula muradnya ma fil ardi itu alam bawah, alam bawah. Jadi bumi sampai ke bawahnya disebut alam sufla kan? Langit alam a'la atau alamil ula, alam bagian tinggi. Jadi karena Syekh Jalal mengartikan ma fil ardi, artinya al arda wa ma fiha, berarti maksudnya alam bawah seluruh bumi bersama isinya. Bijami ajzaihi, dengan semua juzuknya. Wa al fil ardi lil jinsi, dan bermula alif lam pada bumi itu bagi jenis, artinya jenis bumi, bukan hanya lapisan bagian atas. Fayashmalul ardina sab'a, maka mencakupi oleh kata arda akan ardina sab'a, akan bumi yang 7. Ada 7 lapis bumi. Qauluhu wa ta'tabiru, agar kamu mengambil pelajaran.
idza ta'ammaltumul arda wa taghayyural ahwali fiha wa ma hawatuhu alimtum anna dzalika sun'u hakimin qadirin. Artinya apabila kalian memikirkan akan bumi dan akan perubahan keadaan di dalamnya bumi, wa ma hawatuhu dan mama yang mengandung oleh bumi akannya mah. Kalian mau berpikir tentang bumi, tentang isinya, tentang segala makhluknya, alimtum. Kalian akan yakin anna dzalika bahwa sungguh demikian bumi dan semua isinya itu sun'u hakimin qadir. Itu buatan dari yang maha hakim lagi yang maha mampu. Fayansha'u an dzalikal i'tibaru kamalat tauhid. Maka timbul dari demikian ta'ammul tadi oleh mendapatkan pelajaran, maka timbul dari demikian i'tibar. Maka timbul dari demikian mengambil pelajaran oleh kamalut tauhid, sempurnanya tauhid. Wa qawluhu litantafi'u bihi, supaya kalian dapat manfaat dengan bumi dan isinya, ada zahiran wa batinan, manfaat secara zahir dan batin. Bahwa dianya ma fil ardi jami'an, jami'ul makhlukat, semua makhluk. Semua makhluk. Artinya manusia pasti akan dapat manfaat dari semua isi bumi, semua makhluk. Ada kecualinya enggak? Menurut di sini ada. Ma adal mu'ziyat. Selain hewan-hewan yang bisa menyakiti. Nah, jadi hewan-hewan yang menyakiti enggak ada manfaatnya. Amal mu'ziyat kal hayati wal aqaribi wasibai wa ghairi dzalik fanaf'uha min haitsul ibrah. Tetap ada manfaatnya, Ustaz. Cuma manfaatnya sisinya berbeda. Adapun bermula hewan-hewan yang menyakiti kal hayat seperti ular, wal aqarib seperti kalajengking, wasibai seperti binatang-binatang buas, wa ghairi dzalik dan lain-lain, fanafuha maka manfaatnya semua itu min haitsul ibrah, dari sisi dapat pelajaran dengannya tiap-tiap. Fama min syai'in makhluqin illa wa fi khalqi hikmatun tabharul uqula. Maka tidak ada dari sesuatu yang diciptakan kecuali dalam menciptakannya sesuatu itu ada hikmah. Tabharu, hikmah yang mencengangkan ia akan akal-akal orang yang mau memikirkannya, kan? Kayak kata MZ kan, ada profesor gara-gara nyamuk, profesor nyamuk kan, neliti nyamuk, neliti semut, semuanya. Subhanaka ma khalaqta hadza abasa. Ini bukan ayat berarti. Kalau dan ayat, subhanaka ma khalaqta hadza batilan. Maha suci engkau ya Allah ma khalaqta hadza abasa. Engkau tidak menciptakan ini semua secara main-main. Nah, titik Ustaz. Belum titik. Walamma su'ilal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, manakala ditanyakan akan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu an hikmati khalqi dzubab, tentang hikmah diciptakan lalat. Apa hikmah Allah menciptakan lalat? Ajaba biqaulih, menjawab oleh Imam Syafi'i dengan ucapannya Imam Syafi'i. Muzillatan lil muluk. Apa hikmah diciptakan lalat? Untuk menghinakan raja. Mungkin maksud beliau Namrud ya. Namrud dibunuh oleh nyamuk atau oleh saghirul baqi kemarin ya, ba'udah masuk ke dalam hidungnya. Nah, Ustaz. Dikit lagi. Summastawa ilas sama. Kemudian Allah menuju ke langit. Qauluhu summastawa. Al-istiwa'u fil asli al-i'tidal wal istiqomah. Istiwa pada asal penggunaannya itu i'tidal wa istiqomah, tegak lurus ya. I'tidal. Istiwa itu tegak, istiqomah lurus, tegak lurus. Wa hadzal makna mustahilun 'ala Allah taala. Bermula ini makna istiwa artinya tegak lurus itu mustahil pada Allah taala. Berarti istawa di sini apa juga maknanya? Fal muradu minhu huna fi haqqillahi al-qasdu wal iradah. Maka bermula yang dimaksud darinya istiwa di sini pada hak Allah itu al-qasdu, bermaksud wal iradah dan berkehendak. Dan sudah Allah menciptakan bumi, Allah kepengen menciptakan langit. Faqauluhu kasoda. Jadi Syekh Jalal mengartikan istawa ay kasoda. Bermaksud oleh Allah. Apa makna kasoda? Ay ta'allaqat iradatuhu at-ta'alluqat tanjiziyah al-hadisa bi khalqis samawat. Artinya ta'alluqlah oleh kudrah, oleh iradahnya Allah akan sebagai ta'alluq yang tanjizi, yang hadis ya. Ini bahas tauhid Ustaz. Ada ta'alluq tanjizi kadim. Oh, enggak ada tanjizi kadim Ustaz. Ada tanjizi hadis. Artinya semua yang Allah sudah inginkan di kadim, Allah wujudkan di kemudian hari. Allah sudah mentakdirkan si Zaid lahir tahun sekian, 2023. Ketika si Zaid lahir tahun 2023 namanya
tanjidhi hadis, Ustaz. Artinya ta'alluqlah oleh iradahnya Allah akan ta'alluq tanjidhi hadis dengan menciptakan langit. Wa summa litartibi ma'al infisal, dan bermula summa itu bagi tertib bersama terpisah. Ini summa stawa. Summa stawa di sini tertib, artinya duluan Allah menciptakan bumi daripada langit. Sesudah Allah menciptakan bumi, kemudian lama baru Allah menciptakan langit. Nah, nggak langsung. Nah, itu makna tertib bersama infisal. Kenapa summa di sini tertib bersama infisal? Li'annahu khalaqal arda fi yaumaini, karena Allah telah menciptakan akan bumi dalam 2 masa. Yaumaini ini maknanya 2 masa. Karena ketika itu belum ada hari kan? Orang bumi matahari belum ada kan, nggak ada hari. Nah, li'annahu khalaqal arda fi yaumaini, karena Allah menciptakan bumi dalam 2 masa. Wa khalaqal jibala wal aqwata wa ma fil ardi fi yaumaini, dan Allah menciptakan akan gunung-gunung, aqwa, makanan-makanan mungkin maksudnya, kut-kut ya. Dan apa-apa yang ada dalam bumi fi yaumaini dalam 2 masa. Fatakunul jumlah itu arba'ata ayamin, maka adalah jumlah itu 4. Nah, fatartibur rutbiyyu dhahirun, maka bermula tertib yang rutbi, tertib yang dinisbatkan kepada tingkatan itu zahir, artinya enggak bareng-bareng, bertahap. Tertib rutbi, tertib yang bertahap. Wa yashhadu lidzalika qauluhu ta'ala, menjadi saksi bagi demikian atau mendukung bagi demikian oleh firman Allah Ta'ala. Allah menyatakan, qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini, katakan, apakah kamu kafir dengan zat yang telah menciptakan ia akan bumi dalam 2 masa? Al-ayat. Wa ala dzalika darajal mufassiru, dan di atas demikian pendapat bahwa summa di sini untuk tartib bersama infisal, di atas demikian daraja, berjalanlah oleh mufassir. Maksud daraja mengikuti, mufassir mengambil pendapat ini. Di mana kita tahu haitsu qala, sekira-kira mufassir berkata ai al arda wa ma fiha. Nah. Wa yahtamilu anna sama litartibi dzikri. Dan muhtamilah bahwa sungguh summa di sini untuk tertib dzikri. Artinya tertib sebutan saja. Pada dasarnya penciptaan bareng. Allah menciptakan langit dan bumi sekalian aja semuanya. Jadi berarti penyebutan doang di sini, duluan bumi baru langit. Ada kemungkinan. Muhtamilah bahwa sungguh summa di sini untuk tertib dzikri. Tertib pada penyebutan saja. Binaan ala annal arda khuliqat muqawwarah, didasari kepada bahwa sungguh bumi itu diciptakan akan dianya bumi muqawwarah. Nah, muqawwarah diciptakan, apa arti kita artikan muqawwarah? Macam-macam sih arti muqawwarah sana. Idza syamsu quwirat, apabila matahari dilipat ya. Ada juga arti qawwara lailun nahara, Allah memasukkan malam ke dalam siang. Nah, jadi di sini maksudnya sekalian gitu. Dan muhtamilah bahwa sungguh sama bagi tertib zikri didasari kepada bahwa sungguh bumi itu diciptakan muqawwarah, langsung sekalian. Ini Ustaz harus lihat kamu sini, ada nggak makna yang muqawwarah itu sekumpulan? Karena banyak arti, coba kita lihat dulu ya. Takut salah juga kan? Kawwara, kawwaro. Kawwara yukawiru takwir fahuwa mukawwir. Kawwara al-imamah ala ra'sih laffaha, melipat ia akan sorban di atas kepalanya. Adaroha, memutar ia. Kawwara syai'a laffahu ya, melipat ia akan sesuatu. Kawwara al-mata'a alqa ba'daha ala ba'din ya, mencampakkan sebahagiannya di atas sebahagian. Jama'ahu, mengumpulkan. Berarti mukawwarah bisa kita artikan sekumpulan, ada artinya. Jadi kawwara ada artinya jama'ah. Kawwara fulanan, sora'ahu, mengalahkan ia akan yang si fulan. Ta'anahu, menusuk ia akan, banyak artinya. Kawarallahu laila 'alan nahar, adkhala hadza fi hadza kan? Allah memasukkan malam ke dalam siang. Kuwirati syamsu, jumi'a du'uha, dikumpulkan cahayanya. Berarti mukawwarah itu sekumpulan. Bisa artinya insyaallah.
Nah, itu Ustaz. Jadi di atas pendapat yang menyatakan bumi langit diciptakan sekalian, berarti tartib di sini tartib zikri saja. Fa ba'da dzalika khuliqatis sama. Nah, berarti bumi saja tadi, bukan langit ya. Bumi saja bukan langit. Tapi ini kan membahas langit, Ustaz. Summastawa ila sama'i fasawwahunna. Tartib zikri di atas pendapat yang menyatakan bumi diciptakan sekalian, dikumpulkan. Bapak dari, coba kita lihat dulu. Maka sesudah demikian bumi diciptakan, khuliqatis sama, diciptakan akan langit. Summa ba'da khalqis sama dahal arda. Kemudian sesudah diciptakan bumi dahal arda, menghampar oleh Allah akan bumi. Wa khalaqa jami'a ma fiha, kemudian menciptakan oleh Allah akan semua isi bumi, akan semua ma yang ada dalamnya bumi. Wa yashhadu lidzalik, dan mendukung bagi ini pendapat oleh firman Allah Ta'ala. Antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha. Apakah bermula kamu itu yang lebih berat nisbah penciptaannya atau langit yang membangun oleh Allah akannya langit? Summa qala, kemudian Allah berfirman, wal arda ba'da dzalika dahaha, dan akan bumi sesudah demikian menghampar oleh Allah akannya bumi. Wa ala dzalik, dan di atas demikian darajal Qurtubi wa ghairuh, mengikuti oleh Syekh Qurtubi dan lainnya Qurtubi, wal haq, dan ianya ini itu yang benar. Ini kurang paham Ustaz nih. Ya, kalau bumi langit diciptakan sekalian, kenapa kemudian ada sesudah demikian langit diciptakan? Tadi udah diciptakan sekalian kan? Kemudian sesudah demikian diciptakan akan langit, kemudian sesudah diciptakan langit, bumi yang tadi sudah diciptakan, dikumpulkan mungkin maksudnya dahal arda, kemudian Allah menghamparkan bumi. Wa khalaqa jami'a fiha, kemudian Allah menciptakan akan semua dalamnya bumi. Ini harus kita lihat lagi Ustaz. Belum akurat. Dikit lagi Ustaz, kita selesaikan ayat ini Ustaz. Qauluhu ila sama ay jihatil ulwi. Kemudian bermaksud Allah ke langit, maksudnya ila jihatil ulwi, ke arah bagian atas. Wa alil jinsi, bermula al pada ila sama itu lil jenis, artinya masuk semua langit. Qauluhu faqadahunna itu badalun min ayatin fasawwa. Faqadahunna itu badal dari ayat fasawwa. Tadi di atas beliau mengartikan fasawwahunna dengan sayyara. Karena dalam ayat yang lain Allah menyatakan faqadahunna. Jadi ucapan syareh faqadahunna artinya badal dari fasawwahunna. Di ayat yang lain ganti fasawwahunna faqadahunna. Qauluhu fasawwahunna itu badal dari ayat fasawwa. Maka dan wasayyara wa qadha bimakna wahid. Dan bukan. Faqadahunna badal min ayat. Maka bermula qadahunna itu badal dari ayat. Dari ayat. Jadi maksudnya begini Ustaz. Faqadahunna ini badal dari ayat, maksudnya dari fasawwahunna. Kemudian baru di sini fasawwa wa sayyara wa qadha bimakna wahid. Nah, ini. Maka bermula kata sawwa, sayyara, qadha, maknanya satu. Tiga kalimat ini syarih sebutkan kan dalam ayat fasawwahunna. Kemudian syarih menyatakan sayyaraha. Nah, kemudian dalam ayat yang lain qadahunna. Berarti sawwa, sayyara, qadha sama makna. Wa kullu wahidin yang sibu maf'ulaini. Bermula tiap satu dari fi'il tadi sawwa, sayyara, qadha itu menasabkan ia akan dua maf'ul. Qauluhu sab'a samawatin ay tibakan. 7 langit. Mana 7 langit? Tibakan 7 lapis bil ijma'. Ijma' ulama menyatakan langit itu 7 lapis. Kenapa lil ayat? Karena ada ayat yang menyatakan langit 7 lapis. Wa baina kulli sama'in khamsu mi'ati amin, dan sampai di antara setiap langit itu 500 tahun. Jarak dari satu langit ke langit berikutnya 500 tahun. Jadi langit dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah dalam surat Al-Muluk kondisi ada penjelasan juga di tafsir ini. Ada yang bilang arti bumi bulat Ustaz kan. Langitnya seperti cangkang telur Ustaz. Ada yang bilang misalkan bumi bulat berarti langit itu mengelilingi bumi. Nah begini, seperti cangkang telur berlapis-lapis. Cangkang telur.
Jadi antara satu lapis dengan lapis berikutnya 500 tahun perjalanan. Nah, begitu. Ada yang meyakini nanti dibilang bumi datar kan, berarti langitnya di atas. Nah, berlapis juga, macam-macam. Di sana ada penjelasan di surat Al-Mulk. Nah, Itu jalan kaki atau apa tuh Tengku? mungkin perjalanan cahaya, Ustaz. Ada kemungkinan. Bukan kaki ya Tengku ya. Ya Allah alam. Soalnya jalan kaki di udara kan susah, Ustaz, kan? Sampai sekarang belum bisa kan? Nah, jadi wa baina kulli sama'in, antara setiap langit dengan langit berikutnya itu 500 tahun. Wasamkuha kadzalik, samkuha ghilduha, ketebalannya langit itu demikian juga. Jadi langit tadi kan berlapis, jaraknya 500, tebal satu lapis juga 500 tahun perjalanan. Enggak tahu perjalanan onta apa cahaya, Ustaz, nanti dicek lagi saya. Nah, ini ya, di tafsir bisa berubah-berubah kan tentang alam kan. Wal ula min maujin makfuf. Langit yang pertama, wal ula bermula yang pertama, langit yang pertama itu min maujin makfuf di sini ya. Dari gelombang yang ditahan, Ustaz. Apa air apa gimana? Maujin kan gelombang, Ustaz kan? Ya. Maujin. Gelombang. Kataudil azim kan? Gelombang seperti bukit yang besar. Kamaujin makfuf, seperti gelombang yang ditahan. Wasaniyah min marmaratin bayda. Ini kurang paham. Yang kedua dari marmar yang putih. Wasalisatu min hadid. Langit yang ketiga dari besi. Ini nggak tahu ini sumbernya dari mana. Ini kemungkinan Israiliyat, Ustaz. Kecuali ada sumber hadis. Nah, tapi ini untuk informasi kita baca. Yang ketiga dari besi. Warrabi'atu min nuhas. Langit yang keempat dari tembaga. Wal khamisatu min fiddah. Langit yang kelima dari perak. Wasadisatu min dhahabin. Yang keenam dari emas. Wasabi'atu min damradatin khadra. Langit yang ketujuh daripada damrud yang hijau. Insyaallah kita nggak paham nih. Qauluhu mujmalan wa mufassala. Artinya wallahu bikulli syai'in alim. Allah tahu segalanya secara umum dan secara detail. Wa hadza huwa mazhabu ahli sunnah. Ini adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Khilafan limai yungkiru ilmallahi bil asya. Khilaf bagi orang yang mengingkari ia akan ilmu Allah dengan segala perkara secara tafsir. Fa innahu kafirun, sesungguhnya orang itu kafir. Ada yang menyatakan Allah itu enggak tahu sesuatu secara detail sebelum terjadinya sesuatu. Jadi Allah Maha Kuasa. Dianya Allah Maha tahu dengan segala sesuatu, nisbah umum dan nisbah detail. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran bahwa sungguh yang kuasa kepada menciptakan demikian pada permulaan, dianya yang demikian itu lebih besar dari kamu, itu mampu juga kepada mengulang penciptaan kamu. Ay ala khalqi dzalik. Ala khalqi dzalik ay al-ardi wa ma fiha. Allah yang mampu menciptakan demikian, yaitu bumi dan isinya. Wasamawati wa ma fiha, langit dan isinya. Qauluhu wa huwa ad-dhamiru a'idun ala ismil isyarah. Qauluhu wa huwa itu dhamir yang kembali ya kepada isim isyarah. Wa huwa, dan dianya demikian. Nah, kembali ke isim isyarah. Wa huwa a'dhamu minkum. Langit bumi itu lebih besar dari manusia. Artinya liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh bermula penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dari penciptaan manusia. Nah, jadi kalau langit aja lebih besar bisa Allah ciptakan, apalagi cuma mengulang penciptaan manusia. Qauluhu qadirun ala i'adatikum. Hadza huwa ruhud dalil. Inilah inti dari dalil. Nah, inti dalil ini artinya Allah ingin menyatakan Allah mampu membangkitkan kalian. Nah, titik Ustaz. Masya Allah, ini ngaji Ustaz. Kayak ngejar apa kita juga nggak perlu dikejar sebenarnya Ustaz ya. Nah. Ini ngaji pondok pesantren itu ya Allah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Masyaallah. Bagaimana Ustaz? Ustaz Fikri ada komentar, ada tambahan, ada apa? Tafadhal Ustaz. Aman Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak pernah mondok, jadi terasa mondok nih dia Tengku. Oh ya. Kan sama aja mondok sama ini Ustaz. Ustaz sekolah, tapi sekolah itu kan mondok juga Ustaz. Beda Tengku. Kan Gimana? sekolah itu formal Tengku.